Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Masih tetap semangat kan? Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan untuk kelas 12. KD-nya yaitu membukukan mutasi dan selisih dana kas kecil. Mutasi dana kas kecil, mutasi dana atau perubahan kas pada dasarnya adalah akibat dari adanya penerimaan dan pengeluaran dana. Mutasi dana kas kecil terjadi karena adanya transaksi-transaksi antara lain pembentukan dana kas kecil, penggunaan atau pemakaian atau pengeluaran dana kas kecil, serta pengisian kembali dana kas kecil. Pembentukan dana kas kecil adalah transaksi yang dilakukan pertama kali dalam proses pengadaan dana kas kecil. Dokumen transaksinya antara lain: yang pertama, surat keputusan kepala bagian keuangan; yang kedua, bukti kas keluar dari bagian keuangan. Prosedur pembentukan dana kas kecil yaitu sebagai berikut. Poin A, pihak yang berwenang yaitu pimpinan perusahaan atau manajer keuangan mengeluarkan surat keputusan atau SK untuk memberi otoritas bahwa ada sejumlah dana yang akan disisihkan ke dalam kas kecil. Dan tujuan pembentukan dana tersebut dengan adanya surat keputusan atau SK tersebut, bagian keuangan membuat bukti kas keluar sebanyak 3 lembar. Lembar ke-1 dan ke-3 diserahkan ke bendahara atau kasir. Lembar kedua diarsipkan. B. Dengan adanya surat keputusan atau SK pembentukan kas kecil dan bukti kas keluar tersebut, bendahara atau kasir mengisi cek dan harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebagai otorisasi, yaitu pimpinan atau manajer cek beserta bukti kas keluar. Lembar ketiga dan surat keputusan atau SK pembentukan kas kecil kemudian diserahkan kepada pemegang dana kas kecil, yaitu administrasi kantor atau sekretaris yang ditunjuk untuk mengelola kas kecil di masing-masing unit kerja atau bagian divisi. Pemegang kas kecil mencairkan cek ke bank dan menyimpan uang tersebut dalam peti uang atau cashbox dan mengarsipkan dokumen berurutan menurut nomor. Selanjutnya, administrasi kantor atau sekretaris akan mengeluarkan dana kas kecil tersebut bila ada pengeluaran-pengeluaran yang harus dibayarkan. Penggunaan atau pemakaian pengeluaran dana kas kecil. Penggunaan atau pemakaian pengeluaran dana kas kecil adalah pembayaran yang dilakukan menggunakan dana kas kecil untuk pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak sesuai dengan kebutuhan jabatan pimpinan. Dokumen transaksinya antara lain bukti pengeluaran kas kecil atau bukti kas keluar, bukti penggunaan dana yang dibuat pihak luar perusahaan seperti nota kontan, kwitansi, faktur, dan sebagainya. Bukti pengeluaran kas kecil seperti nota kontan, kwitansi, faktur, struk belanja harus disimpan rapi dan tidak boleh hilang karena perlu dilampirkan ketika mengajukan pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil adalah diisinya kembali dana kas kecil dalam satu periode tertentu. Misalnya setiap bulan atau apabila dana kas kecil yang tersedia sudah menipis. Pengajuan pengisian kembali dilakukan oleh pemegang kas kecil kepada bagian keuangan melalui bendahara atau kasir dengan melampirkan laporan penggunaan kas kecil serta bukti-bukti pengeluarannya. Pengisian kembali kas kecil dapat dilakukan dengan menggunakan cek maupun uang tunai. Dokumen transaksinya antara lain: yang pertama, surat pengajuan pengisian dana kas kecil; yang kedua, bukti pengeluaran kas; yang ketiga, bukti kas keluar dari bagian keuangan.
Di sini ada contoh bukti kas masuk. Setiap melakukan suatu transaksi yang dapat mempengaruhi posisi saldo kas kecil, administrasi kantor atau sekretaris harus mencatat ke dalam buku kas, baik mutasi masuk maupun keluar. Nah, di sini ada contoh soalnya. Silahkan perhatikan anak-anakku sekalian. Di sini ada contoh bukti kas masuk. Soalnya pada tanggal 1 Februari 2011 menerima pengisian kas kecil dari bendahara atau kasir sebesar 10 juta. Transaksi ini dicatat ke dalam bukti kas masuk dan dilampiri dengan cek yang telah dicairkan ke bank. Jika pengisian dilakukan dengan menggunakan cek, bukti dokumen pencatatannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada bukti kas masuk. Silakan kalian perhatikan. Diterima uang sejumlah untuk keperluan. Nah, di sini diisi. Sudah kalian perhatikan? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada bukti kas keluar. Pada tanggal 6 Februari 2011 dikeluarkan dana kas kecil sebesar 90 juta rupiah untuk membayar pembelian makanan ringan untuk tamu. Transaksi tersebut oleh seorang administrasi kantor atau sekretaris akan dicatat pada bukti kas keluar dan dilampiri dengan bukti pembelian dari toko kue. Bukti dokumen pencatatannya sebagai berikut. Di sini ada bukti kas keluar Gus Bakery, uang sejumlah Rp90.000 untuk keperluan pembelian makanan ringan. Kalian perhatikan, disetujui oleh, dibayar oleh, dan diterima. Disetujuinya oleh pimpinan ya, dibayarkan oleh sekretaris dan diterima oleh kasir. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada bukti kas keluar dilampiri nota kontan dari toko kue. Perhatikan nota kontan berikut. Nah, ini masih sama bukti kas keluar. Kalian perhatikan soalnya dan kalian perhatikan bukti kas keluarnya. Kita lanjut ya anak-anakku. Metode pembukuan kas kecil. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana kas kecil yaitu sebagai berikut. Bukti pengeluaran kas kecil harus ditandatangani oleh pemegang kas kecil yaitu administrasi kantor atau sekretaris dan pimpinan. Kas kecil tidak boleh diberikan sebagai pinjaman kepada karyawan. Apabila ada bukti-bukti pembayaran seperti kwitansi, faktur, atau bukti-bukti pendukung lain harus dilampirkan pada bukti kas keluar. Ada dua metode atau cara yang digunakan dalam pembukuan kas kecil yaitu Impress Fund System atau sistem dana tetap. Impress Fund System adalah metode pembukuan dana kas kecil di mana jumlah dana kas kecil selalu sama pada setiap pembukuan buku kas baru. Keuntungan sistem dana tetap yang pertama, pengeluaran uang dapat diketahui secara rinci berdasarkan pos-pos pengeluaran pada setiap pembukuan. Menghemat waktu dalam pembukuan. Kelemahan sistem dana tetap yang pertama, uang yang ada di kas tidak dapat diketahui setiap waktu. Yang kedua, administrasi kantor atau sekretaris tidak dapat mengambil atau mengisi uang kas setiap waktu. Nah, di sini ada contoh untuk pembukuan sistem dana tetap. Perhatikan contoh soalnya. Pada tanggal 1 Februari 2011, kas kecil diisi dari kas sebesar Rp1 juta. Berdasarkan bukti pengeluaran,
selama bulan Januari 2011 antara tanggal 2 sampai 26 Februari 2011 telah dikeluarkan dana kas kecil untuk transaksi-transaksi berikut ini. Nah, di sini dari mulai tanggal 2 sampai tanggal 25 itu ada pengeluaran. Dari transaksi tersebut, saldo kas kecil periode ini adalah sebagai berikut. 1 juta dikurangi pengeluaran sama jumlahnya 106.000. Nah, kita bukukan sistem metode dana. Nah, ini pembukuannya menggunakan metode sistem dana tetap. Nah, di sini jumlah, uraian, nomor bukti, jumlah, konsumsi, transportasi, ATK, kebersihan, lain-lain. Nah, ini adalah sistem pembukuan sistem dana tetap. Lanjut. Yang kedua, fluctuation fund system, sistem dana tidak tetap. Fluctuation fund system disebut juga sistem tanggal tetap adalah metode pembukuan dana kas kecil di mana jumlah kas kecil selalu berubah-ubah. Pada saat pembuatan buku kas baru, pada sistem ini kas kecil selalu dibuka awal bulan dan selalu ditutup setiap akhir bulan dan banyak digunakan oleh perusahaan swasta. Keuntungan sistem dana tidak tetap. Saldo kas kecil dapat diketahui setiap hari. Administrasi kantor atau sekretaris dapat meminta dana kembali apabila dana yang tersedia kurang. Yang B, kelemahan sistem dana tidak tetap. Tidak dapat diketahui pengeluarannya terbanyak digunakan untuk keperluan apa. Kita lihat. Contoh soalnya seperti yang tadi ya. Pada sistem dana tetap. Masih menggunakan contoh itu. Silakan kalian perhatikan. Nah, ini keterangan yang di bawahnya. Jika pada impres fund system atau sistem dana tetap pengisian kembali untuk Maret 2011 adalah 894.000, maka pada sistem dana tidak tetap pengisian kembali sebesar 1 juta. Atau jumlah selalu sama setiap periode, sehingga pada sistem dana tidak tetap setelah diisi kembali saldo kas kecil menjadi 1.106.000. Kita perhatikan slide berikutnya. Nah, ini untuk pembukuan sistem dana tidak tetap. Kalian perhatikan kalau di sini cukup tanggal, nomor bukti, uraian, debit, kredit, dan jumlah. Sudah kalian perhatikan di sini ada pengeluaran, berarti posisinya itu ada di kredit. Semua pengeluaran ada di kredit. Pada saat kas masuk itu ada di debit. Nanti debit mengurang kredit, sisanya 106.000. Balance-nya 1 juta. Selisih dana kas kecil. Selisih dana kas kecil adalah perbedaan atau selisih uang kas yang ada secara fisik dengan catatan menurut pembukuan selisih dana kas kecil. Dapat dibedakan menjadi selisih kas lebih adalah saldo buku kas yang lebih kecil daripada jumlah uang tunai yang sebenarnya. Selisih kas kurang adalah saldo buku kas yang lebih besar daripada jumlah uang tunai sebenarnya. Pemeriksaan fisik kas kecil atau cash of name. Cash of name yaitu besarnya saldo dana kas kecil yang diperiksa harus sama dengan saldo yang ada di pembukuan. Nah, ini adalah berita acara perhitungan fisik kas kecil. Di sini ada uang kertas, uang logam. Di sini jumlah uang kertas, jumlah uang logam.
Nah, jumlah dana kas kecil. Data berita acara pemeriksaan dana kas kecil di atas menunjukkan tidak ada kekeliruan dalam pengelolaan dana kas kecil. Dana tetap yang disediakan sebesar 8 juta rupiah pada tanggal 31 Desember 2010 berada dalam bentuk sebagai berikut. Uang tunai yang ada pada pemegang kas kecil 6.010.000 rupiah. Bukti pengeluaran kas kecil 1.990.000 rupiah. Jumlah 8 juta. Ini adalah berita acara perhitungan fisik kas kecil. Sistem voucher. Voucher kas kecil adalah lembar formulir yang digunakan dalam pengelolaan dana kas kecil, yang fungsinya untuk mencatat transaksi yang tidak mempunyai bukti transaksi, seperti kwitansi, faktur, atau nota. Sebagai contoh, Adinda membeli ATK sebesar Rp500.000. Adinda tidak mempunyai bukti transaksi. Dengan demikian, transaksi tersebut akan dicatat ke dalam voucher. Pencatatannya sebagai berikut. Ini adalah contoh voucher. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.